Oke, bisa kita mulai kembali. Ya, saya harap semua sudah berada di mejanya masing-masing ya. Kita akan meneruskan pelajaran kita. Nah, tadi sebelum memulai Linux fundamental ini, sangat baik sekali bagi saya untuk menjelaskan sub-sub topik yang akan kita pelajari dari Linux fundamental ini ya. Karena memang di sini akan dijelaskan apa saja yang akan dipelajari, waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya, serta submateri apa saja yang akan kita dapatkan ya. Juga nanti akhirnya akan ada exam ya, di sini ujiannya ya. Di setiap subtopik akan ada ujiannya masing-masing ya. Nah, seperti ini. Cuman nanti di ujungnya tetap akan ada final examnya ya, yaitu final exam itu ujian keseluruhannya, bukan hanya sekedar subtopiknya. Oke. Nah, sebelum mempelajari Linux fundamental ini, kita akan mendapatkan submodul pertama yaitu Linux Overview. Ya, ini dia, Linux Overview. Nah, Linux Overview akan memakan waktu sekitar 45 menit selama dalam pengajarannya. Di dalam Linux Overview itu, kita akan mempelajari tentang Linux Overview itu sendiri ya. Kenapa Linux ya, alasan menggunakan Linux ya. So, ke sub kedua 1.2 itu Linux arsitektur ya. Nah, di sini Linux ini dibangun dari apa saja? Contohnya seperti kernel, shell, CPU ya. Nanti akan dipelajari di Linux arsitektur ini. Lalu di sini juga ada sub selanjutnya Choosing Linux. Choosing Linux ini yaitu menjelaskan kenapa kita menggunakan Linux ya. Banyak alasannya seperti secure ya, keamanan, kecepatan ya, dan yang paling penting adalah karena dia lebih murah daripada Windows. Juga nanti akan dipelajari bagaimana cara menginstal Linux ya. Installing Linux. Setelah kita masuk ke Linux Overview, kita akan masuk ke submodul kedua yaitu Using Linux, yang menggunakan Linux. Nah, materi ini akan kita pelajari selama 30 menit ya, 30 menit. Ya, di mana Using Linux ini ada beberapa submodulnya yang harus kita pelajari seperti the shell ya. Apa itu shell ya? Seperti command ya, navigating the file system ya. Juga kita ada viewing a searching file, bagaimana cara melihat atau mencari suatu file yang kita inginkan. Text editor ya, text editor ini ada macamnya ya, seperti VI, Nano, Vim ya, nanti akan kita pelajari di sini. Lalu ada informant variable ya, informant variable itu adalah semacam struktur dari si Linux ini ya, ada home directory, ada etc directory ya, lalu ada juga semacam var directory, log directory ya, nanti akan kita pelajari di informant variable dan apa saja kegunaannya dari setiap directory tersebut ya. Juga di Using Linux kita akan menggunakan script file ya, yaitu semacam script atau program yang kita bentuk untuk menjalankan suatu proses atau task ya. Contohnya task scheduler ya. Jadi kita membuat satu sedikit script untuk membuat schedule task ya. Jadi ada program yang harus dijalankan. Contoh dalam satu hari ada program yang harus kita jalankan pada jam 9 pagi misalnya, seperti itu. Nah, kita kan settingnya di script file ya. Nah, juga ada graphical interface ya. Nah, Linux itu sendiri selain menggunakan command line, dia menggunakan graphical interface. Nah, setiap graphical interface terbagi menjadi dua graphical. Yang pertama GNOME ya, dan KDE. Rata-rata semua Linux menggunakan GNOME dan KDE ya. Nanti akan kita pelajari dan kita telusuri satu persatu. Lalu ada juga di sini submodul mengenai help atau bantuan ya. Nah, di sini bagaimana cara mendapatkan bantuan ya, ada manual ya, banyak ya. Nanti cara-cara menggunakan help bagaimana, yaitu untuk memudahkan kita dalam menggunakan sistem operasi Linux ya. Nah, itu adalah submodul kedua ya, menggunakan Linux, dan mudah-mudahan itu selesai dalam waktu 30 menit ya.
masuk ke modul ketiga, yaitu user dan group ya. Pengguna dan grup pengguna ya. Kira-kira di sini akan dibahas tentang pengguna dan grup ya, apa itu pengguna user dan apa itu grup ya. Lalu bagaimana memanage user ya, bagaimana memanage grup ya, kuota manajemen ya, dan user account security, yaitu keamanan-keamanan dari si user. Jadi kita juga menjelaskan bagaimana si user ini tipe keamanannya ya. Nah, nanti kita akan mempelajarinya di user and group. Oke. Submodul selanjutnya yaitu managing the file system ya. Ini kira-kira memakan waktu 4 menit. Nah, sebelumnya ingin saya bahas yaitu managing file system adalah file-file yang berhubungan langsung dengan sistem operasi. Ya, jadi file-file mana saja yang terhubung dengan sistem operasi berada di dalam ini ya. Seperti contohnya etc ya. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari permission dan owner konsep ya. Permission itu semacam izin dan owner itu semacam kepemilikan ya. Konsep izin dan konsep kepemilikan ya. Memanage permission ya. Bagaimana memanage izin dari suatu file system ya. Lalu memanaging ownership dan memanage pemilik dari si file system. Contoh begini ya. Satu file bisa jadi bukan hanya dimiliki oleh satu user, tapi bisa dimiliki oleh 2 atau 3 lebih dari user. Nah, karena bisa dimiliki lebih dari satu user, maka kita butuh satu konsep untuk memanage-nya, mengaturnya. Contoh, satu file ini dimiliki oleh si A, si B, dan si C. Gitu ya. Jadi kita harus memanage-nya. Lalu ada lagi memanaging file, memanage file. Bahkan yang kita manage bukan hanya owner-nya, tapi filenya juga kita manage. Ya. Oke. Itu semua akan kita bahas di modul managing file ya. Insya Allah itu akan kita habiskan selama waktu 30 menit ya. Lalu di sub selanjutnya itu masuk ke service dan proses ya. Service dan proses saya harap semuanya pada tahu ya, sebagai seorang IT. Service dan proses itu seperti pelayanan dan program yang berjalan dalam sistem operasi kita ya. Nah, di sini akan kita pelajari tentang init dan run level. Apa itu init? Apa itu run level ya. Jadi ada init, ada run level, juga ada service ya. Apa itu service? Kita akan mempelajari apa itu service ya. Juga nanti kita mempelajari bagaimana memanage suatu proses ya. Jadi satu proses ini harus berjalan ketika proses ini sudah berjalan, misalnya seperti itu. Nah, itu akan kita pelajari di sini ya. Juga seperti scheduling task seperti yang saya bilang tadi. Contoh, proses ini atau service ini akan berjalan ketika jam 9 pagi. Maka kita akan membangun satu script yang bentuknya seperti scheduling text. Di sini akan kita pelajari. Dan di sini juga nanti kan kita ada subtopik untuk ujian ya, ujian subtopiknya. Oke. Setelah service dan proses ya, ada juga installing software ya. Coba kita buka ya. Nah, installing software ini menjelaskan bagaimana software-software ini didistribusikan. Itu yang pertama ya, didistribusikan. Ya, lalu ada tarbal, packet manager ya. Packet manager ini seperti paket-paket instalasi untuk Linux ya. Intinya kalau seandainya di Windows itu exe ya, di Linux itu kita menggunakan RPM. Itu termasuk packet manager, PM, packet manager ya. Lalu ada juga archive and backup ya. Bagaimana mengarsip dan membackup suatu file ya. Nanti kita akan pelajari di sini. Oke. Modul ke-7 kita akan mempelajari installing hardware ya. Installing hardware itu kita akan mempelajari overview dari instalasi. BIOS, CMOS, and memory. Nanti akan kita pelajari di installing hardware ini ya. System resource, IDE and SCSI. Nah, IDE and SCSI ini membicarakan tentang apa? Dia membicarakan tentang hard disk ya. IDE SCSI ini membicarakan tentang hard disk ya. Juga ada USB, FireWire, parallel and serial device ya. Nanti semua ini akan kita pelajari di dalam submodul instalasi hardware ya. Nah, ini mungkin waktunya agak lama ya, sekitar 70 menit ya. Lebih dari 1 jam. Oke. Nah, sampai di situ ya. Akan saya beri kesempatan ya kalau mau ingin bertanya. Kalau tidak akan kita teruskan.
Ya, jika aja ada yang bertanya ya, langsung aja kirim ke chatnya kita ya. Nanti akan kita bahas. Jadi kan saya teruskan ya. Nanti kalau ada bertanya silakan aja ya, langsung ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam modul 7 installing hardware, kita akan masuk ke dalam managing device ya. Managing device ini membicarakan tentang alat ya, bagaimana memanage suatu alat yang berjalan di Linux ya. Contoh kernel, bagaimana kernel itu berjalan, bagaimana kita menggunakan kernel, itu akan dipelajari di sini. X window, apa itu X window ya? X window ini semacam alat remote ya, alat remote antara Windows dengan Linux ya. Kita menggunakan X window. Terus printing ya, ngeprint ya, bagaimana cara ngeprint di dalam Linux ya. Lalu ada juga multimedia ya. Multimedia ini seperti aplikasi-aplikasi multimedia seperti gambar, ya, seperti foto, game ya, termasuk multimedia ya. Di sini akan juga dipelajari di situ. Nah, di sini akan memakan waktu 40 menit ya, nggak terlalu banyak. Nah, nanti kita fokus ke kernel dan X window-nya saja ya. Printing karena jarang ya orang server ditaruh print itu sangat jarang. Cuman kita akan membahasnya secara sekilas. Masuk ke modul 9 yaitu disk dan volume ya. Nah, nih, disk dan volume. Nah, disk dan volume ini membicarakan tentang hard disk ya dan media penyimpanan ya. Device file ya, volume ya. Jadi berbeda ya konsep dari hard disk yang ada di Windows dengan konsep yang hard disk yang ada di Linux, itu berbeda ya. Nah, nanti kita akan mengenalnya di sini ya. Nah, di sini juga akan kita belajar tentang mounting ya. Mounting itu semacam instalasi perangkat device ya. Contoh menginstal USB, itu masuk dalam mounting. Menambah hard disk ya, itu masuk ke dalam mounting, dan mounting ini akan kita pelajari ya. Lalu ada yang terakhir yaitu planning, partition, and volume ya. Jadi sebelum kita mempartisi suatu hard disk, sangat dianjurkan untuk kita merencanakan bagaimana hard disk ini untuk dipartisi ya. Jadi jangan sembarangan partisi ya, kita harus merencanakan ini hard disk dipartisi berapa dan berapa. Ini akan digunakan untuk apa ya. Itu sangat penting sebelum kita mempartisi hard disk ya. Oke. Masuk ke modul 10, boot and shutdown. Nah, ini nggak banyak ya, hanya memperkenalkan aja ya sistem boot ya. Apa saja yang di boot ketika server PC Linux itu berjalan ya. Juga akan ada sistem shutdown, apa saja yang akan di running dan di shutdown oleh sistem ketika sistem itu dimatikan ya. Nah, kita akan masuk ke fokus networking ya. Nah, di sini saya ingin jelaskan sekali lagi, networking di sini tidak sama ya dengan networking yang seperti saya ajarkan ya. Saya juga mengajar networking, tapi networking yang saya ajarkan itu adalah memang dia konsep untuk networking ya. Memang benar-benar networking. Contohnya CCNA ya, Juniper ya. Nah, cuman di sini dibahas networking yang semacam yang digunakan di Linux ya. Tidak akan selengkap materi kuliah kita yang networking ya. Oke, tapi tetap dipelajari networking konsep ya. Jadi tetap networking konsep itu akan kita pelajari. Konsep jaringan itu tetap akan dipelajari ya. Lalu konfigurasi network ya. Contohnya ini bukan konfigurasi alat network seperti CCNA, bukan ya. Tapi mengkonfigurasi server Linux di dalam network ya. Contoh mengkonfig IP gitu ya, mengkonfig gateway, DNS. Nah, itu akan dipelajari di sini ya. Lalu ada network service ya, dan centralized user management. Dan contohnya adalah centralized user management ini semacam inti dari network itu sendiri ya. Kenapa harus network? Karena semua ingin tersentralisasi, terpusat ya. Jadi di sini juga akan dipelajari bagaimana memanage sentralisasi user ya. Nah, lalu juga ada network client application ya. Contoh network client application-nya seperti chatting ya, yang kita lakukan sekarang. Ya seperti itu ya, yang bergerak, yang aplikasi yang berjalan ketika ada dibutuhkannya aplikasi network ya, service network ya. Contohnya webcam ya, chatting, Facebook ya, itu semua terkait dengan network client application ya. Nanti kan kita pelajari satu persatu.
Nah, kita juga akan mempelajari tentang security, ya, security. Ini mengenai tentang keamanan, ya, apa saja yang kita lakukan, yang dibutuhkan untuk mengamankan server kita, ya. Contoh kan sekarang banyak hacker, ya, spam, virus, ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan server kita agar server kita aman dari ancaman-ancaman dunia luar, ya, seperti hacker, cracker, virus, spamware, ya. Ya, nanti akan diajari guidelines-nya, juga akan dipelajari mengenai network security-nya, ya. Nanti akan kita pelajari di sini. Dan yang terakhir adalah troubleshooting, ya. Troubleshooting ini artinya semacam perbaikan, ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika server kita mengalami masalah. Contoh, sistem performance-nya masalah. Kita harus mengecek apanya nih, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi nanti akan ada yang dicek satu persatu. Nah, akhirnya kita masuk ke final terakhir, yaitu final exam, ya. Di final exam, di sini setelah kita mempelajari fundamental Linux, kita akan masuk ke sebagai pengecekan terakhir kita itu final exam, ya. Jadi final exam ini seperti ya ujian akhir lah, ya, ujian akhir yang menentukan apakah kita itu bisa masuk ke dalam fundamental Linux advance selanjutnya, ya. Karena begini, karena setelah fundamental Linux kita akan masuk ke advance Linux, ya. Advance, tenang aja, ya, kita akan pelajarinya, tapi kita akan pelajari ini satu persatu. Nah, sekian dari saya, ya, untuk overview-nya. Jika ada pertanyaan, silakan ke email. Terima kasih. Assalamualaikum.